Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan pesan atau energi prediksi untuk zodiak ya, untuk zodiak Scorpio di bulan Desember 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semua Scorpio ya. So bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Scorpio. Ada apa di bulan Desember? Oke. Wow, time for a nap. Scorpio di bulan Desember sepertinya kalian akan banyak waktu untuk beristirahat ya. Bisa jadi ini karena liburan akhir tahun ya, mungkin di awal-awal bulan atau mungkin mulai saat ini Scorpio kalian udah mulai selesaikan deadline segala tanggung jawab kalian, kerjaan atau tugas yang tertunda ya. Jadi di bulan Desember nanti kalian akan bisa benar-benar beristirahat ya. Kemudian nih aku rasa sih segala beban, masalah, pikiran, beban hidup ya, apapun yang menjadikan kalian overthinking nih, kayaknya di bulan Desember tuh kayak udah lebih ringan aja gitu ya. Kalian kayak udah lebih rilis dan bener-bener kalian tuh enjoy menikmati waktu istirahat kalian. Oke, Scorpio. Kita coba lanjut lagi. Between words ya. Scorpio, kalian di bulan Desember itu berani mencoba hal-hal baru, berani keluar dari zona nyaman ya, berani menerima challenge. Jadi kehidupan kalian di bulan Desember itu nggak membosankan gitu ya. Beberapa Scorpio ada yang traveling ke tempat baru yang belum pernah dikunjungin, ada beberapa yang mencoba untuk pergi merantau untuk mandiri keluar dari zona nyaman, atau beberapa ada yang mencoba untuk menerima challenge ya dengan menerima pekerjaan baru ya yang mungkin sebelumnya bukan bidang kamu nih, atau menerima project gitu ya, atau job atau orderan gitu ya kalau kalian bisnis ya, yang mungkin sebelumnya belum pernah kalian kerjakan gitu. Nah di situ kalian akan banyak pengetahuan baru, pengalaman baru ya, yang pastinya membuat dunia pekerjaan kalian tuh menjadi berwarna. Nah, beberapa nih dalam relationship ya, atau asmara ya, ada yang ya mencoba untuk berdealing dengan orang yang berbeda. Maksudnya orang berbeda tuh bukan berarti beda-beda orang ya, tapi ya mungkin ada yang coba untuk PDKT atau coba untuk menjalin hubungan dengan yang ya mungkin beda usia, yang cukup jauh ya, mungkin beda negara, beda suku, beda culture ya, sehingga kalian mendapatkan pengalaman baru dari perbedaan-perbedaan yang ada gitu. Jadi kayak kehidupan asmara kamu tuh nggak membosankan gitu loh. Oke, Scorpio. Oke, Scorpio, kita lanjut. Ada apa lagi nih? Observer ya. Jadi Scorpio, walaupun kalian kayak berani mencoba sesuatu hal yang berbeda, berani menerima challenge ya, hidup kalian tuh lebih berwarna-warni lah ya. Namun di sini dari pesan observer ini, kamu mencoba untuk lebih berhati-hati ya. Bisa jadi pengalaman masa lalu yang kayak kamu biasanya gerasa gerusu, gerudak-geruduk gitu ya, nggak mikir panjang. Nah kali ini terutama di bulan Desember ya, ini mungkin aja energinya udah mulai terbaca karena aku nariknya di bulan November ya. Jadi kayak segala sesuatu tuh kamu lebih hati-hati ya, kamu survei dulu, kamu observasi dulu, kamu amati dulu, teliti dulu ya. Baik ini dalam pekerjaan ya, kalau misalkan dalam pekerjaan
kamu tuh berdealing dengan siapapun itu nggak asal iya, nggak asal percaya gitu ya, tapi kamu lebih berhati-hati ya. Jadi kayak kamu cross check, kamu teliti kebenarannya ya, takutnya ada fitnah, adu domba kayak gitu ya. Sama halnya dengan relationship ya. Misal nih kamu mendapat informasi tentang pasangan kamu, nah ini kamu nggak langsung percaya si informan itu. Jadi kayak kamu bener-bener cross check. Apalagi Scorpio itu kan jiwa intelnya tuh kan paling paling canggih ya di antara zodiak zodiak lain. Aku rasa number one ya Scorpio itu kalau kalau sebagai FBI gitu ya. Nah ini kamu tuh ya begitu, kamu di bulan Desember tuh akan benar-benar memfungsikan gitu ya talent kamu sebagai FBI kayak gitu ya dalam hal apapun, dan ini aku rasa bagus ya. Jadi kayak kamu nggak sampai, kalau bahasa Jawa tuh nggak keblowok gitu ya. Jadi kamu nggak terjerumus gitu dengan uh, kekuatan intelnya kamu gitu ya. Oke, kita lanjut Scorpio. Ada apa lagi di bulan Desember? Aku pakai kartu baru aku guys. Ya, strength. Ya namanya kehidupan tuh challenge, ujiannya, kesibukan yang padat itu pasti ada ya. Tapi di sini Scorpio, kamu tuh bener-bener kuat ya, bisa untuk melewati semua ujian hidup kamu, terutama di bulan Desember tuh ya. Kamu kayak bener-bener menemukan kekuatan kamu. Mungkin kayak yang sebelumnya kamu tuh mungkin kayak merasa apa namanya, rapuh, merasa lemah, merasa kayak insecure ya. Kalau ada masalah itu suka ragu-ragu, takut-takut kayak. Tapi di sini di bulan Desember atau saat ini udah mulai terasa energinya ya. Kamu benar-benar muncul kekuatan dalam diri kamu yang kayak kamu tuh, kok aku ternyata sekuat ini ya, gitu loh ya. Ada muncul inner strength kamu ya, tentu saja ini berkat support dari semesta ya, yang memberikan kamu kekuatan ya. Aku tahu mungkin beberapa Scorpio ujian demi ujian tuh berasa berat ya, tapi ini menjadikan kamu semakin kuat ya. Kayak dari awal tahun, nah ini penutupnya bulan Desember tuh kamu benar-benar menjadi sosok yang tangguh ya. Oke. Kemudian, wow, comfort. Aku rasa ada keharmonisan hubungan kamu dengan pasanganmu, atau persahabatan kamu, atau dalam keluarga. Beberapa Scorpio, oh ini sinkron dengan time for nap ya. Beberapa Scorpio akan memanfaatkan waktu liburanmu untuk benar-benar istirahat ya, untuk benar-benar enjoy with your holiday. Kamu benar-benar pengen menikmati kenyamanan hidup ya. Kayak kamu tuh berasa selama 1 tahun tuh kamu udah digempur dari bulan ke bulan, dan sekarang Desember ini waktunya kamu benar-benar relax gitu ya, benar-benar menikmati hidup. Oke. Jadi ada apa nih Scorpio di bulan Desember? Yap. Intuition ya, memang Scorpio ini ya terkenal ini ya, feelingnya tuh apa best gitu ya. Jadi intuisimu tuh sudah semakin tajam, Scorpio udah semakin kuat. Makanya di sini dalam menanggapi segala sesuatu hal, kamu tuh nggak gerasa gerusu, nggak geruduk-geruduk. Intuisimu tuh benar-benar main. Nah di sini akhirnya kamu kalau ada sesuatu hal yang janggal, ada yang nggak enak, kamu langsung observasi ya. Jiwa intelmu tuh langsung ini apa namanya, menggelora bergelora gitu ya Scorpio. Oke, jadi kamu nggak gampang ditipu lagi, kamu nggak gampang dimanfaatin, kamu nggak gampang terjerumus ya, karena kamu udah ini ya, ngejalanin kehidupan ini berdasarkan intuisi kamu. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak enak, kamu nggak ada lagi kayak misalkan takut karena sungkan, karena malu gitu, nggak ada. Ya udah, kalau intuisimu memberikan petunjuk ini nggak bener ya, kamu akan bilang nggak bener. Tapi di sini tentunya kamu ini dulu, observasi dulu ya. Dan ya apa yang ada petunjuk-petunjuk dari intuisimu itu mostly ya, rata-rata atau nyaris gitu ya, nyaris semuanya itu pasti benar
ya. Oke, kita lihat lagi Scorpio. Ada apa di bulan Desember? Wow, artinya masih lengket, masih bener-bener fresh. Oke, ideation, akan banyak ide gagasan kamu, jadi kayak kamu tuh bakal lebih kreatif ya. Mungkin di sini karena udah lebih banyak waktu buat istirahat ya, buat merenung, buat santai. Jadi ketika kamu tenang tuh, wow, ide tuh makin banyak yang muncul ya. Oke, kita lihat satu lagi. Yap, reflection. Wow, ini cocok banget. Dimana di akhir tahun ya kamu akan reflection gitu ya, reflection kayak yang ya kamu akan mereview lagi ya dari bulan Januari sampai Desember ini, apa aja yang udah kamu lalui, apakah ada hal-hal yang nggak worth it kamu perlu tinggalkan atau kamu perlu hempas, apakah ada hal-hal yang masih bisa dipertahankan. Nah, ini kamu akan refleksikan dirimu, kehidupan kamu, kisah kamu ya, mau itu pekerjaan kamu, bisnis kamu, relationship kamu, atau perjalanan percintaan kamu. Oke, Scorpio, kita lanjut ya. Scorpio di bulan Desember. Yap, The Hangman. Kamu kayaknya lebih relax ya, udah bisa lebih pasrah, acceptance ya, menerima, berdamai dengan keadaan ya, udah nggak yang overthinking lagi, yang heboh lagi, yang insecure nih udah enggak. Jadi kayak, kamu udah bener-bener relax, kamu udah bener-bener nyantai, udah pasrah aja gitu ya. Apa yang terjadi terjadilah gitu. Yang penting aku mau nyaman kayak gitu loh. Oke. Kemudian, wow, Seven of Pentacle. Buah dari kesabaran kamu akhirnya terbayar. Lunas, Scorpio. Jadi kalau misalkan nih kamu merintis usaha ya sepanjang tahun ini, nah ini di akhir tahun kamu tuai kesuksesan kamu, atau kamu ingin membeli sesuatu tuh udah nabung ya mulai awal tahun, bahkan mulai tahun kemarin ya, finally di bulan Desember tuh apa yang kamu impikan dari hasil kamu menabung tuh bisa kebeli ya. Terus ya intinya sih kesabaran kamu ya, waktu kamu menunggu itu di sini bisa kamu tuai gitu ya, ada kesuksesan buah dari kesabaran kamu. Oke. Yap, di Emperor. Beberapa Scorpio ada yang kamu dapat promosi jabatan ya, jadi jabatan kamu naik. Ada beberapa yang sedang merintis bisnis nih, di bulan Desember akhirnya kamu dapatkan kesuksesan kamu. Jadi itu kamu sukses sebagai business owner ya, atau sukses sebagai leader di tempat kamu bekerja ya. And then kamu juga makin strong. Di sini tadi udah datang gambar ya, strength ya. Kamu makin kuat, prinsip kamu makin kamu makin teguh gitu ya, memegang prinsip, sehingga kamu udah nggak bisa dipermainkan orang lagi, udah nggak bisa dimanfaatin lagi, dimanipulasi udah nggak bisa ya. Kamu udah bener-bener kuat oleh pengalaman hidup ya. Dan bahkan beberapa Scorpio ada yang berdealing dengan orang penting gitu ya, big man kayak pejabat, business owner ya, pengusaha kayak gitu, atau ya pokoknya seseorang yang mempunyai authority, kewenangan, jabatan. Nah ini bisa dealing kamu dalam bisnis, pekerjaan, atau di sini pasangan kamu ya jadi naik jabatan, bisa jadi orang penting gitu ya, atau kamu dideketin gitu ya, ada yang PDKT ini kamu orang penting ya kalau dalam percintaan. Oke. Kemudian Seven of Cups ya. Scorpio, angan-anganmu nih banyak banget ya. Jadi seandainya kamu tuh udah kerja masih pengen bisnis itu, bisnis ini, bahkan di sini ketika kamu udah sukses dengan satu bisnis, kamu masih kayak ingin
explore lagi, banyak angan-angan ya. Oke, nggak masalah, kamu bisa wujudkan step by step gitu ya. Oke. Kemudian untuk Scorpio yang berpasangan, kayaknya kamu mesti hati-hati karena ada yang naksir kamu, ada yang ngedeketin kamu ya. Bahkan mungkin nggak cuma satu. Kalau untuk yang jomblo, oke lah. Kalau banyak yang ngedeketin, seneng ya. Tinggal pilih yang mana gitu ya, cap cip cup gitu. Atau ya lagi-lagi nih, intuition ya. Memilih pasangan atau menerima cinta dari seseorang, selalu andalkan intuisimu. Jadi jangan paksakan diri hanya karena dia tajir, hanya karena dia good looking, hanya karena dia cantik, atau hanya karena dia famous gitu. Jangan, tapi di sini kamu akan andalkan intuisimu. Oke. Kita lihat satu lagi dari kartu tarot ya. Di sini aku akan menggunakan beberapa deck. Jadi kalau ada beberapa yang sinkron tuh kuat untuk bisa menjadi nyata. Oke, Nine of Swords. Beberapa Scorpio masih merasa overthinking ya, masih merasa stres dengan beban pekerjaan atau masalah yang kamu hadapi. Maka Scorpio, kamu ambil waktu untuk istirahat ya, karena di sini aku lihat sebagian besar dari Scorpio sebenarnya udah comfort gitu, udah nyaman, udah selesai semua deadline, semua tugas ya. Akhir tahun tuh tinggal bener-bener relax santai. Nah, ini ada sebagian ya, sebagian kecil aku rasa yang kayak masih aduh ini belum selesai, aduh ini masih lagi kejar deadline, aduh masalahku masih ini belum selesai, masih penuh dengan aduh. Nah gitu, maka kamu harus lebih relax ya, selesaikan semampu kamu. Kalau memang belum bisa, jangan dipaksakan, kamu harus tetap balance ya, antara bekerja, main, atau jalan-jalan, atau istirahat. Harus bener-bener balance ya. Ada beberapa sih kayak ada rasa insecure, takut targetnya tidak tercapai gitu. Padahal tercapai ya, kamu jadi harus bener-bener percaya diri ya. Oke, kita coba lihat dari kartu deck Drupadi nih. Ada apa Scorpio di bulan Desember? Yap, Evort, Six of Club ya. Beberapa Scorpio nih masih mau kerja keras di akhir tahun ya. Jangan terlalu diforsir, kamu harus tetap luangkan waktu untuk nih take a nap ya. Kamu tetap harus merasa nyaman. Oke, kalau memang kamu workaholic ya, tapi tetap jangan diforsir ya. Kamu tetap harus jaga kesehatan kamu. Tapi memang sih dari usaha dan kerja keras kamu, di sini kamu udah ada kesuksesan nih, Seven of Pentacle. Jadi kamu kerja keras, kamu overthinking, kamu sampai nggak bisa tidur ya, mikirin kerjaan, mikirin masalahmu. Tapi di sini ada hasil yang dimana buah dari kesabaran kamu. Oke, kita lanjut lagi. Princess of Diamond. Ya, kalau tadi kalian ada yang berdealing dengan orang penting gitu ya. Di sini ada yang berdealing dengan seorang pemuda, energinya maskulin ya. Seorang pemuda, itu kayak penampilannya tuh good looking, cakep, stylish ya, kayak gitu, fashionable, pokoknya rapi, charming gitu ya. Kalau kalian feminim ya, usianya bisa lebih muda dari kamu ya guys. Nah, ini bisa ini dalam percintaanmu, atau kayak kamu di pekerjaan itu akan di bulan Desember tuh ya, akan berdealing dengan sosok Prince of Diamond. Usianya masih muda, tapi dia pekerja keras. Terus dia tuh bener-bener memprioritaskan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Nah, kalau ini partner kerja kamu, oh bagus banget. Dia bakal bisa mendukung kesuksesan kamu ya, sebagai partner, sebagai teman kerja. Oke. Atau bisa jadi ini pasangan kamu ya, Scorpio ya, tapi usianya lebih muda dari kamu ya. Oke. King of Heart. Wow, ada yang usianya lebih tua dari kamu nih ya. Ini bisa pasangan kamu. Kalau energi King of Heart ini
Dia tuh sosok yang lebih lembut ya, friendly, humble, nggak banyak drama, penuh dengan kesabaran. Usianya lebih tua dari kamu. Jadi kan ini ada ketarik beberapa energi. Ada yang usianya lebih muda dari kamu, ada yang usianya lebih tua dari kamu, ada sosok big man, orang penting yang benar-benar kayak punya wewenang atau jabatan ya. Bisa ini pasanganmu yang bakal ngedeketin kamu di bulan Desember, atau ini di link dalam pekerjaan atau bisnis. Oke, kita lanjut ya. Ada apa lagi Scorpio di bulan Desember? Oke, Two of Club, dead end ya. Finally kalian bisa bisa menyelesaikan ya. Makanya di sini ada istirahat kamu ya. Nah, dalam prosesnya kamu menyelesaikan deadline ini atau tugas-tugas kamu atau yang ketunda, itu sempet sih memang bikin kamu tuh galau, overthinking, ada rasa insecure ya. Tapi akhirnya kamu udah bisa pasrah, dan di saat kamu udah bisa pasrah, di situ selesai ya. Jadi kalian yang benar-benar bisa liburan tuh tenang. Nah, ini bisa pula ya untuk Scorpio yang mungkin kalian dalam situasi hubungan yang toksik ya. Kayaknya di akhir tahun tuh kalian benar-benar bisa, udah ini selesai, dah selesai. Aku memutuskan untuk selesai. Jadi pas pergantian tahun, aku tuh mending pilih sama orang baru aja. Nah, beberapa dari Scorpio. Oke, sekarang kita coba cek dengan kartu oracle. Ini oracle percintaan Scorpio di bulan Desember. Ada apa nih? Oke, best friend. Aku rasa ada sahabat kamu atau partner kerja atau teman kamu ini dia bakalan suka sama kamu ya. Jadi ada teman kamu atau best friend kamu tuh ngungkapin perasaannya ke kamu. Jadi kayak dia tuh baru sadari kok lama-lama aku timbul rasa sayang ya ke Scorpio ini. Kok aku lama-lama jatuh cinta ya. Nah, ini bisa temen di circle kamu atau teman kerja, atau ya mungkin teman sekolah, teman kuliah, atau teman main. Oke, psychic connection. Your communication goes beyond mere words. Jadi ada koneksi batin yang kuat antara kamu dengan seseorang ya. Jadi kalaupun misal nih kamu lagi lose kontak nih sama someone gitu ya, tapi secara koneksi batin tuh nggak bisa putus. Jadi kayak kamu masih kepikiran dia, dia pun juga masih kepikiran kamu kangenin dia, dia pun juga sebaliknya gitu loh. Kalau di antara Scorpio ada yang lagi lose kontak sama seseorang ya. Oke, kemudian kita lihat honest communication. Oh, akan ada seseorang yang menjujurkan perasaannya. Ini bisa pasangan kamu, bisa juga gebetan kamu ya, Scorpio. Ada seseorang yang nembak kamu atau mengungkapkan perasaannya. Atau kalau kamu lagi nggak komunikasi sama seseorang nih, di bulan Desember nih bakal ada komunikasi. Jadi nggak cuman psychic connection aja, nggak cuman koneksi batin aja, tapi juga akan ada komunikasi. Karena satu sama lain tuh gelisah gitu ya, karena ada koneksi spiritual. Nah, kalau udah gelisah, lama-lama nggak kuat ya udah, dia bakal hubungin kamu ya. Atau kalau kamu lagi konflik sama seseorang atau pasangan kamu ya, atau siapapun yang lagi deket sama kamu lah ya, di bulan Desember tuh kalian ya udah akhirnya bisa bicara baik-baik ya. Komunikasi dari hati ke hati, coba untuk saling memaklumi, saling memaafkan gitu loh. Oke, Scorpio. Yap, natural evolution, let the situation unfold naturally. Jadi kalau kamu punya masalah sama seseorang nih, akan selesai dengan sendirinya tanpa banyak drama ya. Jadi kayak dia tuh akan tersadar, terus komunikasi sama kamu pun juga udah nggak mau drama-drama lagi, dibicarakan baik-baik gitu. Oke, Scorpio, aku harap ini bisa resonate ya, ini energi kalian untuk bulan Desember.
Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Share ke teman-teman kalian sesama Scorpio. See you, bye-bye.